tuh nggak mau punya kawan yang tolol. Saya merasa tersaingi. Di sisi lainnya lagi, dia bagus, dia menerima, tapi dia manipulasi lagi. Kan sesuai kan penampilan, cuma ya nggak setahun kali lah. Kayak macam kayak aku lah di sekarang jadi kurir kan, lihat aja tetap juga harus isi minimal nggak 100 kali, minimal 100 juga dengan sepatu, karena kan tahu lah Pak dia manajer. Kalau di tempat kan memang harus, walaupun kurir kan, setidaknya bukan uncel-uncelan kali, bukan berarti harus ganteng, bukan. Rapi kan bukan harus ganteng, rapi aja. Cuman kalau yang pernah aku baca buku, kita tuh harus sayang sama diri sendiri dulu. Karena kalau nggak sayang sama diri sendiri dulu kan, dia energi di dalam tubuh tuh dia meningkat, Aura bakal keluar. kalau udah meningkat itu yang sifatnya energi apa rezeki itu bakalan naik, Bakalan ngikut juga terakhir. paling tinggi. Apalagi kalau orang punya sifat rasanya bersyukur, itu paling tinggi dari segala sesuatu. Itu paling tinggi itu energi bersyukur, paling tinggi. Makanya kalau udah, emang sih manusia ini Ada aja kekurangan. manusiawi ini kan kadang Ada aja. punya sifat ngeluh. Tapi sebenarnya kalau bahasa dari alam semesta itu sebenarnya boleh ngeluh, cuman perkataan itu diganti jadi positif. Contoh yang sering dengar apa? Contoh yang sering dengar Ah gini, kalau keluhan gitu. gini. Ya cemana lah, inilah kerjaan aku. Misalnya Itulah bahasa-bahasa pasarannya. sering dengar, cing lah, capek ada tuh lah. Nah ya itu lebih sering lagi. Iya, itu kadang ini kalau orang yang paham ya ilmu semesta, ilmu afirmasi itu namanya, yang telah aku baca itu pikiran ucapan itu harus dijaga, harus dia positif, sekali positif. Kalaupun dia ngeluh kan, itu kata-katanya diganti. Misalnya yang tadi aku bilang tadi kan, lebih yang filter. ya jelas, yang kayak aku bilang tadi kita diganti alhamdulillah lah, walaupun lelah tapi syukur aja lah, ini masih kerja. Betul. Iya. Itulah salah satu contoh positif lah ya. Tapi kalau yang tadi aku bilang kan kayak ini kan, kayak abang sering dengar Bang Komeng lah waktu di Jogja. tapi karena aku sekarang suka baca buku kayak gitu, kadang-kadang gimana ya, apa yang ada dalam pikiran sama yang sering kita ucapkan itu bakalan menyimpan untuk masa depan. Berarti bersifat investasi dia. Ya, manifestasi. Omongan ini manifestasi masa depan gitu. Cuma gini loh Bang, contoh. Abang kan udah pernah berumah tangga. Pastinya kan abang kan sebelum kenal sama istri abang itu, pasti abang tengok ini perempuan cantik, manis, termasuk dengan tipe sama kriteria abang sendiri. Abang ada nggak di masa waktu itu sebelum abang jadikan istri, ada nggak merasa minder? Ini perempuan, Nah, ada. Ini perempuan premium kali nih bagi aku gitu. Tapi gimana ya? kalau bicara soal
soal masalah percintaan. Itu kan kalau dibilang kan bang, udah merasa kurang bersyukur dengan kemampuan diri sendiri gitu. Kalau bicara soal masalah percintaan, ini contohnya gini. Ya. Mungkin semua orang itu pernah lah yang namanya menjalani suatu hubungan. Dia putusnya berapa kali, hanya orang lain tahu lah berapa kali. Tapi pernah nggak orangnya itu sadar gitu, setiap kali berhubungan putus, gimana ya, orang itu pernah sadar nggak putusnya itu kayak jalan ceritanya sama, itu polanya sama, cuman hanya beda orang beda tempat. Abang nyindir apa gimana? Sama. Iya. Nah, Itu gimana tuh bang? ya kan. Jadi itu sebenarnya Pokoknya kalau dibilang iya, orang-orang yang kisahnya sama nih gitu. iya, Nah, aku paham itu. Iya, Karena iya. Setiap orang berhubungan putus, dapat lagi, putus. Kan yang namanya manusia itu kan pasti dia pernah duduk sendiri berpikir, ah, ya kan? Ya. Pikir, ini kok seolah-olah waktunya sama kejadiannya kok hampir mirip, kok itu polanya kok sama yang si A gitu. cuma karena beda orang kok sama aja. Ada nggak kepikiran gitu? Ada. Itu sebenarnya udahlah, ini kita nggak usah kita menyalahkan orang, Betul. nggak usah kita dendam arah emosi sama si cewek sama orang lain. Enggak. Itu Jadi, boleh aja memaafkan diri sendiri aja. Tapi- Soalnya gini, soalnya yang kita pikirkan, yang kita inginkan itu kayak semacam ini pantulan cermin. Jadi apa yang kau pikirkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau terapkan itu mantul. Jadi kau bakalan dapat kayak gitu kan. Cuman beda orang, cuman bisa pola jalannya sama. Itu seolah yang kau pikirkan ini, misalnya kau kepengen cewek gini cantik, seksi, gini tiba-tiba putus. iya. Nah, nanti putus kan, kau cari lagi yang sama kayak gini, cuma beda orang. Dia begini tapi dapat jalan kan, seolah-olah kan dia kayak cermin. Jadi Kisah kisah itu bakalan pikirkan, sama. yang kau inginkan itu mantul katanya. Jadi itulah yang kau pikirkan, yang kau inginkan, yang kau ucapkan, itulah yang terjadi masa depan. Dapat lagi itu. Jadi siklusnya gitu. Jadi kalau dirubah lah bang, mindset seperti itu. Jadi caranya gini, cara merubahnya gini. Ini kita nggak usah salahin orang, nggak usah kita nyalain si perempuan. Bos, pokoknya bersihkan lah itu pikiran sama hati itu, bersihkan aja lah. Nggak usah ada yang namanya dendam, nggak usah, karena hidup itu kan ada yang namanya tabur tuai. Betul. Jadi kalau kita betul-betul mengikhlaskan si orang itu, cara dendam ikhlas, semakin kok cepet ikhlas itu bersih, semakin kok berani kok melepaskan itu semakin cepat juga kita dapat balasan. Tapi kok kalau misalnya masih ada nyimpan rasa trauma dendam, itu lama. Itu Berarti prosesnya. sama halnya kayak gini bang. Contoh nih, kita nih udah berkali-kali putus dengan orang yang berbeda, tapi di kisah itu kayak versi yang sama. Jadi kalau dibilang itu termasuk kategori sebenarnya kita akan dapat perempuan yang mumpuni diri kita karena punya tabiat buruk atau gimana? Itu semua tuh dari. Contoh gini bang, kayak awak nih,
abangan yang awak kan agak brutal kali gue bilang, agak lasak, agak liar lah, bad kali lah gue bilang. Nah, tiba-tiba nih dapat perempuan yang istilah katanya itu muslim. Itu yang namanya ilmu semesta itu nggak bohong. Berarti itu perempuan fungsi dia datang ke kehidupan awak untuk memperbaiki diri nggak gitu? Tapi kalau yang ini kalau yang aku rasakan ya, yang namanya hukum semesta, hukum semesta, hukum alam, yang kau dapatkan itu adalah cerminan dari diri kau. Makanya kalau kau pengen mau dapatkan yang sesuai, yang diinginkan, yang muslimah, yang bagus lah. Jadi fokuskan dulu kita. Jadi sebelum kita tuh sayang sama orang atau cewek, sebelum kita sayang sama orang, sayangi dulu diri kita sendiri. Sebelum kau cinta sama orang, ya kan, itu cinta diri kita sendiri. Karena itu kan itu energi. Jadi nggak ada itu, nggak ada. Si bayi ini dia dapat yang jahat sebagai enggak. Kalau abang tengok awak agak bandel gitu. Nggak tahu itu apa yang terjadi. Jadi yang kita dapat itu yang kita dapatkan itu nanti dari gimana cerminan dari kita juga. Jadi yang namanya semesta itu kamu. Jadi kalau mau kepengen kita mau dapat yang bagus dulu diri kita. Jadi seolah-olah kan kau tuh punya energi yang terpancar dari orang. Dia kan menarik. Kalau kau pernah baca buku Loa, aku pernah dengar. Belum pernah nih. Kalau kau pernah mendengar atau dengar dari sosial media, ilmu Loa, Law of Attraction, Penulisnya siapa bang? hukum gaya tarik menarik. Berarti secara Hukum gaya tarik menarik itu secara humannya berlaku, bukan sama gravitasi bumi aja. dia ilmu Loa ini, Law of Attraction ini, hukum gaya tarik menarik ini, dia itu sifatnya universal. Tidak ada maupun dia Buddha, Muslim, Kristen, karena sifatnya universal. Dia hukum semesta. Jadi hukum Loa ini, Law of Attraction ini, dia hukum gaya tarik menarik. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau ucapkan dari sisi positif negatifnya, itulah yang kau tarik. Itu semua universal. Berarti kalau secara keagamaan kita diharuskan husnuzon. Mau dalam hal pekerjaan, mau hal dalam universitas, mau hal dalam apapun yang kau pikirkan, yang kau ucapkan seperti negatif, jorok, kotor, itulah yang kau manifestasikan depannya. Jadi kita nggak bisa nyalain orang, dia sendiri. Jadi ada istilahnya, kita baik sama orang pasti kita dibalas baik juga. Kalau kita jahat sama orang, Nah, cuma bang, secara story awak ya, abang tahu lah kan pertemanan awak gimana, dari sama kawan kita di Ninja, dari sama kawan-kawan di Langkat, vibes yang awak sebenarnya agak egois soal pertemanan. Egoisnya kayak gini, aku nggak mau punya kawan yang tolol. Nah, gitu. Jadi apa yang awak tahu
apa yang awak dapatkan, dari sisi lain awak curahkan. Nah di sisi lain ada namanya pikiran manusia ini kan berbeda-beda. Di beberapa persen dari kawan menyatakan awak itu oke, baik, sebetulnya dibilangnya bagus ya. sisi persenan tipis ya gitu kan, tapi sisi persenan tebalnya, nah sisi persenan tebalnya ini itu bagi dua lagi. Kalau dibilang 25% ini yang baiknya gitu ya, 75% ini bagi dua. Nah dibagi dua ini ada yang dibilang dia tuh nggak mau merasa diri dia itu di bawah aku. Jadi dia tuh merasa apa yang awak sampaikan, apa yang awak lakukan, mereka itu ada segelintir orang itu merasa diri dia di bawah awak. Padahal enggak. Namanya berkawan gini kan, kita namanya sharing kan, ini kan bebas-bebas aja gitu kan. Seenggaknya makin banyak kenalan kan makin banyak pengetahuan kan gitu. Nah di sisi lain ada yang merasa tersaingi. Di sisi lainnya lagi, dia bagus, dia menerima, tapi dia manipulasi lagi. Nah, manipulasi yaitu apa? Apa yang awak tahu, apa yang awak sampaikan. Tapi dia nge-briefing, bridging. Dia nge-bridging untuk, karena dia awak gini, kenapa Rone? Dia ini nge-bridging aku untuk dia punya ide tapi nggak nangkap. Dia nge-bridging aku. Nah, kalau nyawa bang, awak kasihkan terus. Awak kasihkan, bang, dapat dia celahnya, up dia, tentu awak terpancingnya itu dengan sisi positif. Lillahi ta'ala bang, sisi positif itu apa? Awak bikin up sendiri. Jadi dengan satu tempat tapi beda daerah, ini sama nih kegiatannya nih, adalah untuk speak up dia, untuk ya bahasa kasarnya kayak gini, ngapain sama dia tuh begini nih, oh itu iya itu bang, awak diamkan aja. Dan bahkan lebih parahnya bang, kayak jujur nih bang ya, yang titik parahnya itu dia ngomong bukan kacang tanpa isi. Contoh ini awak nih ini dia sebelah sini ya, abang nih klien, abang ngomong sama aku dari harga, dari pendapat dia tentang foto awak, dari pendapat dia tentang video awak gitu kan. Si kawan ini speak up, boom, dia ngomong kayak gini, udah kak sama aku aja. Aku ilfil belum bang, ilfilnya belum, agak kaget. Makin dia agak speak up, udah antar di ujung speak up dia itu, aku mulai ilfil. Situlah mulai aku udah, berarti boleh bilang kan Tuhan ini memperlihatkan secara langsung bahwasanya bukan di belakang kau aja nih bikin satu kebocoran biar kau sadar. Awak bodohnya bang, awak itu dari pihak saudara, orang tua mengatakan awak ini terlalu bolos untuk kalau dibilang apa, hal ide, hal yang memantapkan dia dapat pendapatan, hal yang menyenangkan, awak selalu mengutarakan. Jadi awak diduluankan orang. Kemarin baru beli buku. Abang, buku apa? Pak, saya ingin Pak. Kalau kamu sering tanpa sadar, sering kalah dalam negosiasi. Oh, psikologi. Gampang dimanfaatkan orang. Dark Itu bukan karena kamu bodoh. psikologi. Awak tahu Tapi isi karena nih. kamu nggak ngerti ilmu mainan pikiran. Kemarin beli buku ini dari 3, Akan ada ngajari 5, aku dapat 5. cara melihat orang manipulatif dan cara melawan mereka. Iya. Dan gilanya Jadi, 5 buku ini harganya terjangkau. Jadi kan itu namanya orang-orang yang punya sisi manipulatif. Cuman kalau singkatnya kalau ngadapin orang-orang itu nggak perlu kita buang energi capek. Iya sih, betul. Fokuskan aja
apa yang kau punya skill fokuskan, biarkan aja